Salam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita belajar firman Tuhan lagi dari kehidupan Musa yang dicatat di dalam Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai 22. Di dalam perikop ini ada dua tindakan Musa yang sangat penting untuk kita perhatikan. Tindakan Musa yang pertama di dalam ayat 11 sampai ayat 15a itu tindakan Musa yang menolong seorang Ibrani dengan cara membunuh seorang Mesir. Lalu di dalam ayat 16 sampai 22 di sana diceritakan bagaimana Musa menolong anak-anak perempuan seorang imam di Midian. Ia menjadi berkat bagi mereka dan akibat tindakan itu Musa diberkati oleh Tuhan. Ia mendapati istri dan ia mendapati anak di sana. Dan berbagai berkat Tuhan berikutnya yang dinikmati oleh Musa. Dalam tindakan yang pertama kita perhatikan, karena dia membunuh seorang Mesir, ia akhirnya mengalami kesusahan hidup. Ia harus meninggalkan kemewahan di Mesir, lalu dia pergi meninggalkan Mesir menuju Midian. Midian adalah tempat yang tidak menarik, tempat yang sepi, yang tidak menarik bagi orang pada zaman itu. Apa maknanya di sini? Maknanya bagi kita adalah ketika seseorang menghadapi masalah hidup, bergumul tentang sesuatu, maka penting sekali untuk kita menyingkir dari segala beban hidup ini. Segala keramaian, segala sesuatu yang membuat kita sibuk. Kita perlu menyingkir, mencari hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan sering sekali kita rasakan di tempat-tempat yang sepi. Di sini penting untuk kita memiliki waktu untuk berefleksi di hadapan Tuhan. Waktu-waktu untuk kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Untuk melihat kehidupan kita seperti apa di hadapan Tuhan. Dan untuk melihat hidup kita bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Musa. Dan kita membaca di dalam ayat 15b demikian. Tetapi Musa melarikan diri dari Firaun dan tiba di tanah Midian. Tanah Midian itu adalah tempat yang tidak menarik, tempat yang terasing, tempat yang sepi. Lalu frasa berikutnya dikatakan seperti ini. Lalu Musa duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Musa duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Tentunya kita harus memaknai ini adalah sebuah tindakan refleksi yang dilakukan oleh Musa. Barangkali Musa sedang melihat ke dalam sumur itu. Kedalaman sumur itu bisa melambangkan bagaimana kedalaman hubungan antara Musa dengan Tuhan. Bisa jadi kedalaman sumur itu melambangkan bagaimana kedalaman jiwa atau hidup daripada Musa. Yang mencoba untuk menyelami dirinya, yang mencoba untuk memahami dirinya, yang mencoba untuk memikirkan siapa dia di hadapan Tuhan dan bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Ini penting untuk kita pahami Bapak Ibu. Dan kita tahu di dalam sumur itu ada air. Ada air. Air itu kadang melambangkan jiwa seseorang, kedalaman jiwa seseorang yang sering sekali itu tidak bisa kita lihat di permukaan. Kedalaman jiwa kita hanya bisa kita pahami, hanya bisa kita renungkan ketika kita seorang diri, ketika kita berefleksi, dan ketika kita mencoba menghayati siapakah kita di hadapan Tuhan. Atas refleksi yang dilakukan Musa itu, dia menghasilkan satu tindakan yang terpuji menjadi berkat bagi orang lain. Tidak lagi dengan cara menyakiti, tetapi benar-benar di dalam ketulusan, di dalam kemurnian hati. Ia melakukan tindakan menolong orang lain dan ia sendiri diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, penting sekali bagi seorang pengikut Kristus memiliki waktu untuk berefleksi, untuk merenungkan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dan siapa kita di hadapan Tuhan. Karena tindakan refleksi itulah yang akan memandu kita, yang akan mendorong kita untuk kita berbuat baik menurut kehendak Tuhan.
Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin.